Pemirsa, rakyat Iran mengecam keras hingga menuntut balas dendam atas retorika Trump yang menyebut semua pemimpin Iran berada dalam jangkauan satu tembakan. Setelah sebelumnya Trump mengaku terkejut dengan banyaknya pelayat yang hadir dalam pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Mas Faisal. Malam, baik Pak, apa kabar? Kabar baik, salam sehat untuk Mas Faisal. Mas Faisal, narasi yang keluar dari rakyat Iran saat ini bukan sekedar matilah Amerika atau matilah Israel, namun tuntutan konkret untuk membalas Trump dan Netanyahu secara personal. Bagaimana Anda membaca sikap terkait dengan seruan balas dendam yang mengemuka dari rakyat Iran? Yang pertama, kita tahu jutaan pelayat sudah di ibu kota Teheran sebelumnya, mulai dari Kamis, kemudian sekarang ada di kota Qom, kota kedua nanti ke Najaf, Karbala, baru dikuburkan pada 9 Juli di kota Mashhad. Ini menurut saya ini jutaan pelayat yang datang itu bentuk kecintaan mereka terhadap Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran, karena memang dalam tradisi Syiah pemimpin tertinggi biasanya dipegang. Kalau dari Iran udah 3 kali ini dipegang oleh Ahlul Bait, artinya keturunan Rasulullah, dan buat orang Syiah keturunan Rasulullah itu sangat dihormati dan sangat dicintai. Yang kedua, dengan ada seruan bunuh Trump maupun bunuh Netanyahu, itu menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat Iran tidak setuju dengan nota kesepahaman yang sudah diteken 17 Juni oleh Trump maupun Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Makanya mereka minta balaskan dendam dulu, baru istilahnya berdamai. Nah, apa yang disampaikan oleh rakyat Iran ini sebenarnya sesuai dengan survei yang pernah dilakukan stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, pada April lalu setelah adanya gencatan senjata yang diumumkan sepihak oleh Trump. Jadi berdasarkan survei itu, 79,4% rakyat Iran itu tidak setuju kalau program uranium dihentikan seperti tuntutan Amerika, dan itu ada ternyata dalam nota kesepahaman. Terus kemudian 73,7% rakyat Iran tidak setuju kalau Selat Hormuz boleh dilintasi secara bebas, artinya tidak perlu izin Iran ataupun ditetapkan biaya. Kemudian ada soal 82,6% rakyat Iran itu tidak setuju jika 450 kg uranium yang sudah diperkaya ke tingkat 60% itu diserahkan kepada Amerika atau dipindahkan ke negara lain. Ada lagi yang terakhir itu ada 64,2% rakyat Iran berdasarkan survei itu April lalu itu tidak setuju Iran berunding dengan Amerika. Artinya apa yang disampaikan oleh rakyat Iran ini bahwa harus membunuh Trump maupun dan Netanyahu itu sesuai dengan apa yang survei yang dilakukan oleh IRIB. Dan memang kita tahu sehari setelah penandatanganan pada 18 Juni pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei yang sampai sekarang belum muncul di depan publik, itu sudah menyatakan bahwa dia punya pandangan berbeda. Artinya Khamenei tidak setuju dengan isi nota kesepahaman. Dan buat Khamenei dan juga buat rakyat Iran, ya Amerika maupun Israel tidak layak dipercaya. Kita tahu sejak hari pertama setelah penandatanganan, poin pertama, hentikan semua perang di semua front, ternyata itu tidak bisa dilakukan atau dijamin oleh Amerika, karena sampai sekarang agresi Israel di Lebanon masih tetap berlangsung dan Netanyahu menolak menarik pasukan Israel dari Lebanon. Tapi apakah seruan balas dendam akan ditindaklanjuti Iran melalui aksi militer IRGC di tengah gencatan senjata yang saat ini diberlakukan dan upaya negosiasi perdamaian yang terus bergulir meskipun mayoritas rakyat Iran tidak setuju dengan negosiasi? Ya, itu tergantung dari keputusan Mujtaba Khamenei. Kalau untuk perang skala besar seperti yang terjadi 28 Februari sampai April, itu kalau misalkan Mujtaba merasa ya dia sudah menyatakan bahwa dia punya pandangan berbeda, artinya dia tidak setuju. Apa sih yang membuat Mujtaba tidak setuju? Itu informasinya yang pertama adalah soal nuklir Iran, termasuk uranium, tidak perlu dibahas lagi. Dalam nota kesepahaman itu masuk dalam poin-poin di antara 14 poin. Kemudian juga Selat Hormuz. Setelah keluarnya undang-undang tentang Selat Hormuz, pengelolaan Selat Hormuz akhir Maret lalu, Mujtaba dalam pernyataannya sebelum Juni, itu kalau tidak salah bulan Mei, Mujtaba bilang bahwa dia setuju atau mendukung apa yang sudah dilakukan Iran, di mana bahwa Iran nanti akan mengelola Selat Hormuz secara eksklusif dan bersama-sama dengan Oman nantinya akan menerapkan bea lintas Selat Hormuz. Nah, jadi kalau perang skala besar, pertama tergantung dari Amerika. Apakah Amerika dengan Israel mau memulai kembali seperti kata Trump, walaupun sulit kita percaya bahwa dia bilang kita akan memberi Iran libur seminggu karena mereka sedang dalam proses perkabungan atau pemakaman Ali Khamenei.
Jadi tergantung apakah Amerika sama Israel akan memulai perang kembali atau tergantung daripada Mujtaba sebagai pemimpin tertinggi atau kepala negara. Mujtaba berhak menyatakan perang atau menyatakan damai dalam sebuah konflik atau perang. Jadi tergantung dua itu tadi, Amerika dengan Israel mau menyerang kembali atau Mujtaba mau memveto nota kesepahaman yang telah ditandatangani 17 Juni lalu. Seberapa berani Mojtaba Khamenei sebagai putra yang juga suksesor Ali Khamenei saat ini tidak hadir pemakaman ayahnya karena alasan keamanan, sejauh mana akan mengambil langkah setelah melewati masa berkabung ini? Ya, saya kira banyak rakyat Iran berharap dan para pendukung Iran di berbagai negara bahwa Mujtaba ini harus muncul. Muncul dalam arti untuk meyakinkan kepada rakyat Iran bahwa Mujtaba masih hidup, Mujtaba dalam keadaan sehat, Mujtaba masih memegang kendali, baik itu terhadap politik maupun militer. Tapi memang selama ini sejak dia terpilih pada awal Maret itu, Mujtaba hanya memberikan pesan tertulis. Saya kira kalaupun tidak bisa muncul, saya kira Mujtaba harus memberikan pesan melalui rekaman video, karena ini untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa Mujtaba memang masih hidup dan Mujtaba masih mengendalikan rezim Mullah yang sudah berkuasa sejak 1979. Baik. Mas Faisal, Iran terkenal dengan strategi the long game. Mereka bisa menunggu bertahun-tahun untuk membalas dendam. Apakah tuntutan balas dendam rakyat atau jutaan rakyat Iran ini akan membuat Trump dan Netanyahu menjadi target operasi bayangan Iran, Mas Faisal? Saya kira itu pasti, karena kita tahu rezim, di mana-mana pun rezim, mereka harus mendapat dukungan rakyat. Dan kita lihat dengan jutaan pelayat hadir, itu menunjukkan bahwa rakyat Iran sangat mencintai rezim. Kalau kita bandingkan dengan demonstrasi Januari lalu yang jumlahnya belasan ribu, dibandingkan jutaan pelayat ini, itu kan sangat jauh. Artinya menunjukkan bahwa rezim Mullah masih mendapat dukungan rakyat. Saya kira Mujtaba harus memperhatikan tuntutan rakyat, apalagi sudah ada survei yang dilakukan oleh televisi pemerintah IRIB di seantero Iran, di berbagai kota di Iran, untuk responden berusia 15 tahun ke atas. Dan kita tahu ketika ada ancaman invasi, sudah 30-an juta rakyat Iran mendaftar sebagai relawan untuk berperang kalau misalkan Amerika nekat menurunkan pasukannya ke wilayah Iran. Tapi itu tidak pernah terjadi. Saya kira Mujtaba, kalau memang rezim Mullah ingin dihormati, tetap didukung oleh rakyat Iran, maka dia harus mendengarkan seruan rakyat Iran, dan itu sudah disampaikan melalui, selain di tengah proses perkabungan ini, sudah disampaikan melalui survei April lalu. Oke, kita akan nantikan apa langkah yang akan ditempuh oleh rezim atau pemerintahan Mojtaba Khamenei usai masa bergabung. Terima kasih Mas Faisal sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.